Duduk manis sambil ngopi manis ngobrol di tongkrongan orang santai tos-tos. Biasanya seminggu gitu. Atau mungkin, oh bukan, yang 500 ribuan itu biasanya semingguan gitu ya. Atau 5 hari. Nah kalau yang 150, 200 itu mungkin bisa 2 minggu, bisa sebulan tuh bisa nggak dapet. Bisa gitu. Jadi istilahnya itu mah ya udah ngasih duit aja buat si dukunnya gitu. Nah, kalau nyantet belum pernah kata dia gitu. Tapi emang ya kalau yang nyantet itu sudah kelewatan sih gitu. Tapi ya apapun itulah gitu ya, yang pasti di dunia ini kan macam-macam manusia ya Pio ya. Betul. Jadi kita juga tidak ada manusia yang baik semua gitu, tidak ada juga yang buruk semua gitu kan. Tapi memang ujian lah buat kita kan, ujian buat masing-masing kita. Bener, kan gitu kan. Jadi jika Allah istilahnya membuka hati mereka, terus mereka dapat hidayah, ya buktinya tadi yang datang siraman kolbu bisa ya dapat kan, ya gitu. hidayah gitu. Insya Allah, walaupun dia juga tukang santet segala macam, dirahmati Allah, dapat hidayah dari Allah, tidak ada yang tahu juga. Betul. Kan, seperti itu. Betul gitu. sekali. Jadi Semuanya hanya mudah-mudahan Allah yang tahu. Allah yang tahu, mudah-mudahan nih ya buat mau siapapun yang zolim atau apapun, jangan pernah merasa diri itu aduh gue udah begini ya udahlah terlanjur, jangan ya. Gitu, tetap kita optimis bahwa Allah itu maha pengampun kan. Bener. Gitu ya. Dan memang juga kan begini, orang yang disantet itu kenapa bisa terkena santet gitu ya? Karena aku pernah sharing sama Ustadz Danu gitu. Gimana sih proses santet itu bekerja kan begitu ya Mam ya? Jadi santet itu adalah sebuah penyakit, katakanlah dia sama dengan penyakit yang akhirnya masuk ke tubuh seseorang. Bahwa Asyura ayat 30 itu, musibah apa saja yang menimpamu disebabkan oleh buah tanganmu sendiri. Nah, sihir itu juga akhirnya masuk ke dalam tubuh seseorang, itu sama dengan penyakit yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, sama kayak aku lah. Nih, aku jujur ya. Aku kan jualan pada waktu itu. Jualan, terus tiba-tiba di tempat jualan aku itu, aku ngomongin, sebenarnya sih ngomongin temen ya aku di situ, karena bukan untuk sengaja sebenarnya gitu, karena aku kan emang nggak punya temen gitu loh. Tapi karena ini permasalahannya menurut aku, si temen aku yang aku omongin adalah udah rumit gitu kan, yang akan sangat maksudnya merugikan dia sendiri. Akhirnya aku ngomong ke teman yang satu supaya tolonglah lu kasih tahu ke dia gitu. Tapi di sisi lain niat aku baik, nyuruh si teman aku ini buat nyampein ke teman yang ini salah, karena aku membuka aib teman aku yang ini dong secara nggak langsung gitu loh. Nah, ada kesalahan aku di situ. Padahal ya aku udah, maksudnya aku menghindar dari dunia entertain, aku bersyukur gitu ya ketika kamu nggak izinin pun, karena memang alhamdulillahnya menjauhi salah satunya dari yang namanya gibah gitu. Karena kalau kita bergaul banyak temen istilahnya gitu, itu ada aja omongan-omongan yang memang kadang-kadang di luar mau kita sebenarnya gitu. Tapi ya kita udah berada di lingkungan situ, ikut mau nggak mau ikut kan gitu. Nah itu yang membuat aku salah satu bersyukur. Tapi pada waktu itu aku ngomongin, aku tuh di dalam hati tuh udah gini, astagfirullahaladzim, gue udah ngomongin buka aib teman gue, tapi nggak apa-apa lah untuk kebaikan dia juga. Hati menolak tapi mulut terus ngomong gitu. Nggak lama habis itu tiba-tiba adek Al, jejeritan, anak aku yang paling kecil, teriak-teriak minta ke aku, padahal nggak pernahnya dia minta ke aku, karena dia ada mbaknya tuh, udah deket banget sama mbaknya. Itu jejeritan pagi-pagi itu, aku suruh pulang, aku disuruh pulang sama dia gitu. Mungkin ya pada waktu itu ada yang mau masuk kayaknya. Pada waktu itu mulai kepala aku tuh mulai agak kok kurang enak nih, pusing nih gitu kan. Ditambah sebelum-sebelumnya kan ada, aku bilang bau bangke kan di tempat aku tuh, tempat jualan. Udah 2 hari sama yang hari itu gitu. Mungkin hari pertama tuh dia nggak masuk ke badan aku. Dah hari kedua mungkin ketika aku melakukan kesalahan itu, dia kayaknya masuk gitu. Nah tiba-tiba kepala aku sakit, abis itu aku pulang. Nah dari situ di rumah mulai agak hilang. Udah ketemu sama anak aku tuh, anakku udah tenang, anak isi adik Al udah tenang, nggak nangis jeritan lagi. Terus mulai tiba-tiba sorenya aku balik lagi ke warung, makanlah di warung. Pulang dari warung itu udah guling-gulingan, aku udah bener-bener yang
nggak tahan banget ya. Yang kamu sampai kamu kenapa ini mata udah ini. Nah artinya ya sihir, teluh, santet, dendam apapun itu masuk ya benar jelas banget karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena kesalahan dan dosa-dosa. Kalau misalkan kita tidak punya salah atau dosa, orang mau nyantet seperti apapun kayaknya nggak bakal ngaruh sih ya sebenarnya gitu. Kalaupun kena, pasti juga kenanya juga maksudnya nggak terlalu parah. Mungkin hanya untuk di luar aja gitu. Kalau dibilang orang nyantet gitu ya, disantet gitu. Karena kan sebetulnya sholat, ibadah-ibadah yang lain tuh sebetulnya tidak menjamin, sama sekali tidak menjamin, kan? tidak bisa gitu. Yang membentengi itu imannya itu, iman. Jadi mau orang itu sholat, ngaji, puasa dan lain sebagainya itu tidak dapat mencegah sebetulnya. Sama kayak gini, orang dia baik, kemudian terlihatnya ya, kemudian dia ahli ibadah, kemudian dia doa, terlihat ya, ini terlihatnya gitu ya. Kemudian dia memohon agar diberikan kesehatan dan lain sebagainya, tiba-tiba dia stroke. Sama kayak gitu. Sama kayak begitu. Jadi santet ini juga sama dengan penyakit gimana sih gitu. Hampir-hampir sama. Jadi ketika orang ini dikirim sihir, maka sihir ini tuh akan begitu mau masuk, dia lihat atau Allahu alam seperti apa prosesnya, tapi dia nggak langsung masuk. Ketika memang isi orang-orang di rumah ini keimanannya cukup bagus, bisa dia tidak melakukan kesalahan yang fatal, tidak, maksudnya Wallahu alam ya, keimanan cukup bagus itu hanya Allah yang tahu ya. Karena kita tidak pernah tahu kondisi keimanan seorang jauh, kita cuma bisa melihat luarnya saja. Kita lihat oh dia sholatnya rajin, dia ke masjid, dia apa. Itu yang bisa kita lihat, tapi kita nggak tahu akhlaknya. Hatinya kan hanya Allah yang tahu gitu. Nah, salah satu contohnya nih. Lalu akhirnya sihir ini muter-muter tuh dekat rumahnya. Begitu dia keimanannya menurut Allah turun, masuk. Atau kalaupun misalkan memang Wallahu alam keimanannya gimana-gimana, bisa saja masuk cuma kecil. Nyangkut di kaki, di jempol, kecil-kecil aja. Ini wallahu alam, sekali lagi aku tidak bermaksud untuk menggurui, ini cuma sharing gitu ya. Sebetulnya setelah apa yang aku pelajari selama ini dengan Pak Ustadz, bahwa tidak ada sihir itu bisa menghentikan rezeki dan lain sebagainya sebetulnya. Tidak ada itu bisa ngekat apa kerjaan dan lain sebagainya ya, dibikin susah. Sebetulnya itu nggak ada. Sebetulnya terjadi itu seperti ini, kurang lebih wallahu alam sekali lagi adalah ketika memang orang ini mendapat ancaman langsung nih ya, langsung ada orang ngomong bahwa gue santet lu gitu kan, gue bikin lu A, B, C, D. Yang pertama yang kena apa? Mental. Pertama kena tuh, mental, pikiran, mindset berkembang biasanya. Satu itu, tuh sama dengan kita diramal sama orang sebetulnya. Nanti kita bahas di lain itu. Nah yang kedua adalah biasanya orang yang terkena masalah bahwa dia kesulitan akibat katanya kena sihir atau santet, biasanya orang-orang ini punya amal-amalan tertentu tadinya untuk melancarkan rezekinya. Misalkan nih dia punya penglaris ya, balik lagi penglaris ini bentuknya bukan yang seperti pesugihan dan lain sebagainya, tapi mungkin dengan bacaan dan doa apapun, tujuannya untuk melancarkan ini. Biasanya itu mungkin ditulis, ditaruh dalam sebuah kantong kulit atau apa. Ini untuk penglaris, enggak lah ini mah nggak musik, dalamnya juga tuh banyak ayat-ayat Al-Quran. Bahasanya kan begitu. Padahal sebetulnya dia berharap dengan adanya benda itu bahwa rezekinya akan lancar. Nah biasanya adalah orang-orang yang akhirnya mendapatkan ujian bahwa dibikin sulit, dibikin A, B, C, D, biasanya adalah orang yang di benaknya masih meyakini hal seperti itu, atau dia dalam proses menggunakan penglaris-penglaris seperti itu biasanya, Mil. Gitu, artinya akhirnya Allah memberikan ujiannya sesuai dengan apa yang dia kerjakan atau apa yang dia pikirkan. Gitu. Jadi misalkan karena rezeki itu kan datang dari Allah ya. Iya, benar. Kenapa bisa makhluk, gimana prosesnya makhluk ini bisa membuat orang ini misalkan warungnya seperti tidak ada yang melihat, atau mungkin jadi tidak ada konsumen dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau misalkan orang ini balik lagi, menurut Allah dari secara keimanan cukup,
maka itu tidak akan reaksi apapun. Iya benar. Tapi ketika di hati orang ini ada bahwa wah, jangan-jangan warung depan nih kesel sama gue nih. Iya. Gue datang misalkan ke siapa, ke guru apa gitu. Iya. Sama gurunya dikasih lah misalkan tasbih gitu ya, ditaruh di ini. Nah biasanya itu yang kena. Ya, jadi pengalaman benar banget yang kamu omongin. Jadi aku kan jualan nih, biasanya kan Sabtu Minggu itu aku tuh kan rame banget warung aku itu, Sabtu Minggu. Nah jadi ketika aku merasa kan feeling itu ada ya, ketika ada orang yang misalkan jahil ke kita itu terasa sih Pio gitu, kadang-kadang panas, hawanya tuh nggak nyaman, nggak enak gitu kan. Mbak-mbakku di belakang bilang, kenapa ya kita doang sepi Bu, biasanya kita rame banget, kenapa kita sepi? Aku coba lihat kanan kiri depan belakang kita kayak rame banget kan gitu kan. Aku punya prinsip gini, udah tenang aja, bismillah, rizki datangnya dari Allah, Allah yang ngasih, nggak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi itu gitu. Tapi benar, warung aku sepi, yang biasa kan orang duduk banyak nongkrong, sepi sih, tapi yang bungkus banyak. Akhirnya habis juga gitu. Karena emang keyakinan itu sih sebenarnya, bahwa tidak ada yang mampu memberikan, menghalangi rezeki kita kalau Allah udah mau kasih. Betul. Keyakinan itu aja. Betul. Artinya memang di dalam dua-duanya Pak Ustadz tuh sebetulnya netral. Ya Allah, jika balik lagi, jika ada sihir, jika ada tumbal, atau jika apapun itu, jika ada orang yang menzolimi, jika, kenapa? Padahal ini adalah bersifat netral. Kan Allah yang tahu. Jadi kita tidak menuduh, ya Allah, tolong celakai si Anu, atau tolong balaskan sakit hati kepada itu, udah gak beres doanya. Walaupun kita merasakan bahwa ada sesuatu yang gak beres, sesuatu yang aneh, tetap berhusnuzon kepada Allah, biar serahkan sama Allah aja. Jika ada ya Allah orang yang berbuat zalim, maka ya Allah tolong selamatkan orang tersebut. Cabutlah ilmu-ilmu yang tidak baik dan lain sebagainya. Nah, artinya apapun itu teman-teman, aku cuman ini mungkin sharing buat teman-teman subscriber di luar sana mungkin yang pernah mempelajari suatu ilmu tertentu, atau mungkin pernah mendapatkan isian-isian dari siapapun itu yang teman-teman anggap sebagai seorang guru, Allahu a'lam ya. Bahwa balik lagi, apapun niatnya gitu ya, ketika memang ada sesuatu selain Allah yang memang dikhususkan untuk mendukung atau membantu segala urusan kita, memang tidak ada tuntunannya gitu ya, itu akan menjadi sesuatu yang stay jadi di badan senjata, kita. Bisa jadi yang makan tuan, senjata makan tuan. Betul. Dia akan bekerja sesuai fungsinya, lama-lama itu akan balik ke diri kita. Kemudian dengan pembelajaran ilmu tauhid, segera memohon ampun kepada Allah, bertaubat ya. Biar nanti Allah yang mengurus bagaimana akhirnya kesalahan yang sudah kita lakukan, bagaimana cara kita menebusnya, biar Allah yang mengatur kita. Kayak seperti yang aku bilang tadi, kok Mas Bobi bisa seperti ini melihat begini. Wallahu alam, aku juga nggak ngerti gitu ya. Akhirnya kenapa pun aku belajar ilmu itu setelah tidak sengaja, memang toh aku bertemu dengan Ustadz Danu Islam Kolbu, itu kan juga rahasia Allah sebetulnya. Iya, tidak ada yang kebetulan. Aku mohon sama Allah agar ilmu ini dikeluarkan, tetapi ada sesuatu yang aku dapatkan juga di siraman kolbu yang mungkin aku juga baru ngalamin. Apakah itu karena ilmu yang aku mohonkan kepada Allah agar dikeluarkan akhirnya menjadi optimal karena memang aku mencoba untuk memohon ampun dan bertobat dan mempelajari tauhid, atau apa? Itu juga aku nggak tahu. Gitu ya. Artinya juga ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan secara visual juga. Cuman intinya di sini kita sama-sama belajar. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Mudah-mudahan semuanya bisa lebih baik lah dalam segala hal tentang tauhidnya gitu ya. Amin. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat buat yang dengar. Terus bisa diambil pelajarannya, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jangan pernah berpikiran negatif, karena pikiran negatif itu akan menggerus diri kita sendiri, pahala-pahala kita. Udah ya, kita selesai dulu perbincangannya malam ini. Ya kan, segala sesuatu karena Allah ya, Mim ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.